soal skripsi Anda sangat menarik dibahas, Pak Kia. Ya. Boleh diceritakan? Ya, jadi waktu aku nulis skripsi dulu di kampus, aku tuh terinspirasi saat itu di era 80-an itu kan dalam isu-isu global itu 3 hal. Sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, environmental, lingkungan, ya kan, kelestarian lingkungan, sama human rights, hak asasi manusia. Nah, karena ilmuwan-ilmuwan yang banyak di perguruan tinggi ini itu bermazhab developmentalis, mazhabnya itu pembangunan, ya kan. Substansinya di dalam yang menjadi parameter bahwa sebuah negara itu berjalan pembangunan ekonomi dan politiknya nggak boleh mengabaikan soal 2 hal tadi, lingkungan, kelestarian lingkungan, sama hak asasi manusia. Nah, inilah jadi konsep keberlanjutan pembangunan, sustainable development itu di situ. Nah, aku ambil poin yang human rights-nya, hak asasi manusia, karena apa, sangat kontekstual dengan apa yang terjadi di Indonesia di zaman Orde Baru ini, ya, Orde Baru saat itu. Soal pelanggaran hak asasi manusia luar biasa, ya kan? Ya, bukan lagi kita nggak boleh berbicara kritis, berbeda, ditangkap, berwacana pun sudah di stigma dan bisa masuk penjara gitu loh, ya kan, segala macam lah ya, namanya rejim otoriter. Nah, aku nulis itu dalam perspektif pembangunan ekonomi politik di Indonesia, tapi ada periode waktu tentu kan luas sekali. Diterima, judul skripsi kita diterima? Oh, itu beberapa kali nggak langsung diterima, koreksi, dan aku harus mengargumentasikannya secara akademik karena kan isu HAM saat itu sangat sensitif, dianggap ini oposisi gitu loh, ya kan? Pihak kampus pun. Ya, oh iya, ya kan? Pembimbing banyak menolak ya. Ya, bahkan. Dan siapa yang menerima pembimbingnya? Ya, pembimbing aku terakhir final Hermawan Sulistyo, Mas Kiki dengan Bang Buyung kan, dari luar kampus Bang Buyung. Karena yang dari dalam mental semua. Selain pihak fakultas, dekan waktu itu memang didatangin sama aparat ya. Karena aktivitas aku ya ditekan, apalagi nulis skripsinya soal itu sensitif, gitu, ya? Sensitif. Bisa tapi tuh dosen dari luar? Iya, Bang Buyung pembimbing. Jadi terima oleh kampus? Terima, karena memang ada persyaratan kalau mau ngambil pembimbing dari luar nggak boleh dua-duanya satu. Nah, kalau Mas Kiki kan memang dosen di UNAS, ya kan, Hermawan Sulistyo. Yang penting aku mampu mengargumentasikannya secara akademik. Jadi jangan dilihat tema itu secara a priori. Ya. Kalau a priori kecenderungannya kan nggak rasional. Tapi ini justru rasional akademik. Aku punya literatur. Kan di situ ada daftar pustakanya, ya kan? Pendekatan teori yang aku pakai apa segala macam, akhirnya lolos lah. Nah, lolos, ame tuh, ya kan? Berjalan. Nah, aku banyak termasuk dari LBH tuh buku-buku soal human rights, hak asasi manusia, dari mana aja, sampai sekarang literatur aku tuh masih banyak soal itu. Bahkan waktu aku di Kontras juga dikasih buku sama seorang mahasiswa dari California, cewek, dia lagi riset soal, dan ngepostnya di Kontras, masih ada bukunya itu juga. Jadi akhirnya termasuk dari Bang Toleng, almarhum Rahman Toleng, aku minta buku soal hak asasi manusia karena itu buku terjemahan yang buku baru dari luar. Nah, itu literatur aku. Nah, baru kita pakai pendekatan aku tuh ini humanistik gitu loh, karena di dalam ada kajian sosiologi politiknya. Bicara sosiologi, kita ya ada pendekatan teori sosiologinya juga, sosiologi pembangunan gitu. Jadi akhir ceritanya skripsi kita terima. Lulus kita ya. Lolos. Nah, kemudian dari
kaitan dengan skripsi tadi ya. Ya, Hak asasi manusia. ya, Salah satunya kemajemukan, ya, pluralisme. ya. Bagaimana Anda memandang pluralisme nih tentang banyak penguasaan aset-aset ekonomi ya kan? Ya, Hanya 0 sekian persen ya, kan? ya, Menimbulkan stigma. ya. Apakah Anda menimbulkan kebencian terhadap orang-orang tersebut yang sangat rakus? Jadi gini, jujur aja, apalagi jiwa muda saat itu ya, walaupun di dunia kampus, tapi kan kita punya pemikiran itu ada basic akademik gitu loh ya, teoritik. Kebencian itu muncul ketika kita melihat keserakahan gitu loh. Jangan sosial. Oh iya, itu Bukan tadi. cara etnisnya, Pak. Itu tadi yang saya bilang. Saat itu 80% aset ekonomi nasional. Indonesia ini luar biasa, negara kaya raya. Makanya kalau dulu dibilang gemah lupa roh jinawi gitu loh. Jamrut Katulis. Jamrut Katulis, udah macam-macam julukan. Emang itu fakta, ya kan? Kok kenapa justru gap kemiskinan itu luar biasa? Apa yang salah? Ada yang salah di sini, ya kan? Nah, Indonesia kan waktu itu Orde Baru konsep pembangunan trilogi pembangunan yang dibilang pertama itu stabilitas, kedua pertumbuhan, baru pemerataan. Stabilitas politik dilaksanakan, dijalankan dengan Otoriter. ya kan? Gitu. Nah, baru pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, ya kan? Membesarkan pengusaha. Ya. Yang melahirkan konglomerasi. Iya. Dengan Padahal guru ekonomi nasional adalah koperasi, bukan konglomerasi, ya kan? Nah, disinilah aset ekonomi nasional itu dikuasai oleh segelintir orang. Pemerataan, ntar dulu. Ini kue gede, nggak boleh cacak-cacak bagi semua. Gua ambil dulu soalnya, nah yang sedikit, nah lu bagi-bagi deh tuh. remah-remahnya. Remah-remahnya lu bagi. Itu, makanya muncul kan pemikiran bahwa pertumbuhan sama pemerataan itu harus seiring sejalan, gitu loh. Setuju. Ya kan, nah itu kan era Orde Baru trilogi pembangunan kan itu 3 hal itu, ya kan. Nah, jadi kalau kemarahan kita, kekecewaan kita tertuju pada golongan tertentu bukan berangkat dari sentimen ras, bukan, ya kan, tapi berangkat dari Ketidakadilan. ya menolak ketidakadilan gitu loh, ya kan. Jadi gini, kita di rumah, anak sendiri, keluarga sendiri, keleleran, kelaparan, orang luar kita suruh masuk, makan banyak, bawa pulang apa segala macem, anak sendiri, keluarga sendiri, kan nggak, logika itu sederhana, kan nggak boleh dong, gitu loh, ya kan. Nah, inilah kejahatan hak asasi manusia kalau kita bicara. Karena apa? Hak asasi manusia itu inherent semenjak orang lahir ke muka bumi ini, dia inherent udah punya hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, apa segala macam. Tinggal bagaimana dia berproses, sistem lah yang menentukan dia. Kenapa? Zaman itu ada yang dibilang kemiskinan struktural. Konsepnya Profesor Selo Sumarjan tuh, sosiolog dari UGM, UI, Selo Sumarjan, kemiskinan struktural. Kalau kita tanya tukang gorengan atau tukang beca, mohon maaf ya, atau yang lain, udah berapa lama Pak jual gorengan? 20 tahun. Nggak mungkin dia juga nggak pengen berubah gitu loh, 20 tahun. Dorong gorengan atau tukang beca, nggak mungkin. Manusia tuh normalnya pengen lebih baik. Kalau dalam sosiologi itu dibilang mobilitas vertikal itu ada peningkatan kesejahteraan. Ini enggak, stagnan di situ. Artinya apa? Sistem yang mengkondisikan dia segitu, begitu, sehingga tidak ada kesempatan, dia tidak punya akses pendidikan yang baik karena biaya mahal, pendapatan sedikit. Dia punya keluarga, udah dagang gorengan bertahun-tahun aja gitu. Nah, di mana peran negara? Di mana keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia gitu loh, ya kan? Di mana kesejahteraan segala macam? Secara teori indah luar biasa, tapi faktanya, nah, kemiskinan meningkat segala macam, ya kan?
itu yang kita marah, itu yang kita protes gitu loh. Bahwa zaman itu juga banyak kebaikan-kebaikan segala macam, ya. Tapi kan bukan berarti kita selesai dengan melihat itu. Tapi ada fakta realis. Nah, ini fakta kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial dan sebagainya. Ini kejahatan hak asasi manusia. Oke, solusinya bagaimana untuk memperkecil kesenjangan sosial ini? Iya, artinya kalau pada saat itu, artinya masih di zaman Orde Baru, ya kan, itu semua kan bisa berjalan karena ada regulasi undang-undang, ya kan. Nah, undang-undang itu harus dirubah undang-undangnya. Jadi gini, itu yang tadi aku bilang, salah satu pendekatan teori yang aku pakai itu pendekatan yang sangat humanistik dari seorang sosiolog Peter Berger itu, ya kan, sosiolog Peter Berger. Ada 36 tesis. Salah satu tesisnya itu berbunyi gini. Pengambilan keputusan yang paling berat adalah bagaimana mempertimbangkan efek kesengsaraan pada umat manusia, pada orang banyak. Jadi kalau lu seorang pejabat, pemangku kebijakan, penguasa, lu ngambil sebuah keputusan atau kebijakan, jangan hanya berpikir buat kelompok lu aja, jangan cuma buat enaknya. Tapi yang mayoritas ini efek kesengsaraan dari kebijakan itu lu harus hitung gitu loh, muatan itu harus ada. Kalau kita pakai itu nggak akan begini keadaan, termasuk di era sekarang gitu loh. Jadi ini mohon maaf, kita tarik Omnibus Law. Memang benar Omnibus Law buat kesejahteraan? Enggak. Hah? Ada 80-an regulasi peraturan perundang-undangan ditabrak. Ujung-ujungnya yang masuk kepentingan siapa? Asing. Oligarki kan? Oligarki. Kepentingan konglomerat yang masuk gitu kan. Ekonomi nggak tumbuh, kalaupun tumbuh yang nikmatin siapa, kan begitu. Nah, jadi pengambilan keputusan atau kebijakannya ini harus menghitung benar efek kesengsaraan yang muncul dari kebijakan itu gitu loh. Soal apa, BPJS ya kan, soal banyak hal. Jadi Pak Kia, banyak. Jadi kesenjangan, perlakuan tidak adil masyarakat dan sebagainya ini bisa dianggap sebagai kejahatan, pelanggaran hak asasi manusia. Betul. Bukan pada kelompok tertentu ya. Enggak. Dan Anda sendiri ya cukup dekat dengan kelompok etnis tertentu. Oh iya, kita yang selesai perkawanan kita, pergaulan kita, segala macam. Saya dari SMA bergaul dengan teman-teman yang beda keyakinan, saudara-saudara kita itu secara etnis. Nggak ada persoalan, di kampus juga begitu. Bahkan ketika meninggal Pak Yaptian Hek. Iya, waktu seorang tokoh nasionalis, pejuang hukum, pejuang demokrasi. Iya, pejuang hukum, pejuang hak asasi manusia, Yap Tian Hin, itu etnis Tionghoa. Iya kan? Waktu dia meninggal, silakan buka dokumennya. Saya bawa fotonya di pemakaman, saya bawa fotonya, dan aktivis berkabung berduka menghantar sampai ke liang lahat. Itu tanda ada bahwa memiliki toleransi. Oh iya, ya kan? Arief Budiman itu luar biasa. Jadi ini idola aktivis dulu. Iya kan? Nggak ada masalah. Pikiran-pikiran Sohoki luar biasa itu, ya kan? Nggak ada masalah. Teman-teman kita waktu itu di Yayasan Geni UKSW banyak yang ini nasionalis semua mereka. Nggak ada soal. Kita udah kayak apa? Jadi bicara bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, bicara penghargaan atas perbedaan, itu selesai. Aktivis itu garda terdepan pengusung pluralisme. Makanya dia concern dengan isu demokrasi. Isu demokrasi substansinya salah satunya hak asasi manusia jadi parameter, gitu loh. Baik Pak Kia, jadi kita konsen pada isu ya menjunjung tegaknya demokrasi. Oh iya. Dan hak asasi manusia. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Orang itu. Ya semuanya. Gitu. Ya kan? Salam juang Indonesia. Cukup. Sebenarnya Pancasila tuh itu. Begitu.